Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya membagikan tutorial cara pemanggilan petugas farmasi di aplikasi antrian bridging SIM-RS dengan mobil JKN BPJS. Nah, langkah awalnya yang paling awal, yang pertama, silakan bagi petugas pemanggil, silakan dibuka browsernya, bisa menggunakan Chrome yang seperti saya contohkan di sini. Kemudian silakan mengetikkan alamat dari aplikasi antrean, yaitu 192.111.12.28.2 Nah, ini adalah alamat dari aplikasi antrean. Silakan diketik di browsernya. Ini saya contohkan. Nah, ini tampilan awalnya. Karena ini video tutorial, maka saya akan menggunakan versi development yang saya buat sebelumnya. Nah, akan sama saja tampilannya. Nah, di tampilan awal nanti akan tampil dashboard antrian. Ada beberapa panel, yaitu panel 1, 2, dan 3, antrian 1, antrian 2, dan antrian 3. Nah, di antrian 3 ini adalah fungsinya yang digunakan oleh apotek. Nah, jadi pihak apotek nanti silakan, atau farmasi maksud saya, silakan menggunakan menu di panel 3 antrean apotek. Nah, kemudian di panel 3 atau antrean 3 ini ada dua tombol yang perlu dicermati, yaitu ada loket farmasi dan display antrian. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari masing-masing fungsinya. Yang pertama yaitu loket farmasi, ini berfungsi untuk memanggil dari pihak farmasi. Jadi farmasi nanti akan memanggil daftar pasiennya yang sudah sebelumnya melewati dari mulai bagian admisi, mulai bagian poli, dan berakhir di pengambilan obat atau bagian farmasi. Nanti akan tampil di sini untuk dilakukan pemanggilan. Nah, kemudian yang kedua, display antrian. Display antrian ini adalah display atau layar informasi yang digunakan untuk memberikan informasi kepada pasien yang sudah sebelumnya dirawat di poli untuk pengambilan obat. Nanti akan muncul di sini daftarnya, listnya, bagi yang rajikan maupun yang bukan rajikan, nanti akan tampil di sini obatnya, ya, yang sedang menunggu, intinya yang sedang menunggu pasiennya akan tampil di sini, bagian ini. Nah, untuk yang ini, yang paling pojok kanan, yang ini, nah ini berfungsi untuk memberitahukan obat yang sudah selesai atau yang sudah divalidasi oleh pihak farmasi. Jadi yang sudah divalidasi nanti akan tampil di sini, di bawahnya sini akan tampil nomor rawatnya atau nomor dari si pasien yang obatnya sudah selesai divalidasi, kan. Jadi nanti akan tampil di sini. Nah, untuk caranya sendiri nanti yang pasti pihak farmasi yang pertama harus membuka SIM-RS, kemudian silahkan login, kemudian silahkan masuk page registrasi. Nah, kemudian nanti silakan dilihat di berkasnya yang sudah diantarkan oleh petugas poli. Kalau dilihat, tadi sudah saya coba sebelumnya satu pasien, yaitu ini, misalkan berkasnya sudah berada di berkas rekam medisnya sudah berada di farmasi, silakan untuk dipilih, misalkan ini, jangan diklik, kemudian klik kanan, kemudian
ke obat. Nah, di tag obat ini silakan pilih yang input resep dokter. Sekali lagi saya contohkan untuk diperhatikan baik-baik. Klik pasiennya, kemudian klik kanan, kemudian arahkan ke menu obat. Nanti akan tampil 3 seperti ini. Pakai yang paling bawah ya, yang input resep dokter, pakai yang ini. Jadi mungkin saya jelaskan singkat saja. Mungkin ada perbedaan yang signifikan memang di bagian farmasi, dari antriannya farmasi dibandingkan yang bawaan BPJS yang non bridging. Karena kita sudah bridging, maka kita harus mengikuti alur yang ada di SINAS. Nah, karena waktu pelayanannya itu dimulai dari penyiapan obat sampai validasi obat, maka mau tidak mau alur yang harus diikuti yaitu diinputkan obatnya dulu atau resep dokternya dulu. Caranya yang seperti tadi, klik pasien, klik kanan, pilih arahkan ke menu obat, pilih input resep dokter, akan diklik. Nah, untuk yang input resep dokter di sini silakan diinputkan obatnya, Saya akan memberikan contohnya untuk yang umum, maksudnya yang bukan racikan ya, karena yang racikan nanti mungkin saya akan buatkan di video terpisah, nanti saya buatkan. Nah, untuk yang sekarang kasusnya saya pilih yang biasa atau obatnya ini obat biasa bukan racikan. Nah, maka awalnya silakan dipilih atau dicari obatnya. Misalkan saja saya buat tes, ini ada 2, obat sampel tes dan tes obat. Ini biasanya saya gunakan untuk mencoba aplikasi seperti ini ya. Jadi misalkan saya inputkan obatnya, silakan diklik di bagian kolomnya, kemudian bisa diklik 2 kali, kemudian klik kemudian masukkan jumlahnya. Misalkan jumlahnya di sini kita lihat dulu stoknya yaitu 11. Nah, stoknya 11, jadi saya tidak mungkin lebih dari 11. Misalkan saja jumlahnya saya inputkan 1, kemudian saya enter. Nah, maka kalau sudah diinputkan jumlahnya kemudian di enter, maka akan muncul totalnya. Total ini akan muncul setelah mengisi jumlahnya, kemudian di enter akan muncul di total. Nah, kemudian apabila obatnya misalkan ada lagi, misalkan ini saya input 2, enter. Nah, maka totalnya bertambah jadi 4.200 seperti ini. Kemudian kalau sudah, silakan disimpan ya. Untuk per resep ini, untuk per resep maksudnya dokternya silakan mengikuti dokter polinya, jadi tidak usah diganti ya. Yang ini informasi yang atas ini tidak usah diganti. Untuk nomor resepnya ini otomatis juga tidak usah diganti, ini mengikuti dari SINAS saja, tidak masalah. Kalau sudah, yang penting masukkan jumlah obatnya apa saja, obatnya jumlahnya berapa. Kalau sudah, silakan disimpan ya, disimpan. Caranya klik, arahkan mouse-nya ke logo simpan ini. Nah, silakan diklik 1 kali, nanti akan muncul notifikasi seperti ini, udah benar belum data yang mau disimpan. Apabila sudah dirasa benar, silakan klik yes. Ini terjadi kesalahan mungkin di bagian sebentar. Baik, saya lanjutkan. Tadi terjadi error karena database-nya itu ternyata salah ya. Jadi saya pakai yang versi baru, ini yang tutorial harusnya yang pakai versi lama.
jadi ada perbedaan. Saya ulang lagi caranya. Jadi yang pertama, klik ke pasiennya yang berkasnya sudah ada di ruang farmasi atau bagian farmasi. Di menu registrasi dapat diklik pasiennya, kemudian klik kanan, pilih menu obat, kemudian pilih input resep dokter. Nah, kemudian silahkan diinputkan obatnya. Dalam kasus ini tadi sudah saya jelaskan di awal, saya pakai yang umum atau obat biasa, bukan racikan ya. Buat mempermudah, nanti racikannya saya buat di video terpisah. Nah, caranya tinggal kita cari obatnya, misalkan seperti ini. Nah, kemudian saya coba untuk obatnya. Caranya kita klik obatnya, kemudian kita berikan jumlahnya, kemudian kita enter. Nah, nanti akan di total otomatis. Untuk kemudian untuk yang di atas ini tidak usah dirubah, tetap sama. Resepnya itu ikut dari dokternya DPJP atau dokter penanggung jawab yang sudah di-entry di admisi. Nomor resep ikut dari S, jadi tidak usah dirubah biar nanti tidak terjadi kesalahan pada input nomor resepnya. Jadi biarkan saja, yang perlu petugas farmasi lakukan yaitu hanya mencari obat dan menginputkan jumlahnya. Nah, kalau sudah sesuai, silakan arahkan kursor atau mouse-nya ini ke tombol save di sini, simpan. Kemudian akan muncul notifikasi konfirmasi, yaitu pertanyaan apakah datanya sudah benar atau belum dan mau disimpan. Misalkan dirasa sudah semua obatnya dan sudah benar jumlahnya, silahkan diklik yes. Nah, kalau sudah kembali ke tampilan awal, jadi tampilan yang tadi di registrasi, nah nanti berarti datanya sudah tersimpan, untuk data obatnya sudah disimpan. Jadi silakan petugas farmasi mencarikan obatnya, disiapkan. Misalkan sudah selesai disiapkan, kemudian silakan untuk bagian farmasi masuk ke menu resep dokter ya. Jadi caranya saya ulangi, caranya silakan masuk menu, kemudian klik tombol kaca pembesar atau cermin di sisi kanan, kemudian silakan ketik resep dokter, kemudian enter. Nah, di sini nanti akan muncul daftar resep dokter. Nah, silakan diklik, kemudian tunggu sebentar. Nah, nanti akan muncul list atau resep dokter yang sebelumnya sudah diinputkan. Nah, tadi kan sudah diinputkan obatnya, nanti akan muncul di sini. Kemudian caranya untuk memvalidasi obatnya yaitu silahkan diklik di resepnya, karena rawat jalan. Kalau tabnya ini ada dua, saya jelaskan dulu. Ini rawat inap, ini rawat jalan. Nah, karena ini kasusnya adalah poli, jadi rawat jalan, kita klik di menu rawat jalannya, kita klik nomor resepnya yang tadi kita sudah atau yang sudah saya contohnya. Kemudian silakan klik validasi. Nah, ini adalah daftar list obat yang yang sebelumnya diinputkan. Jadi ada dua, ada obat sampel tes dan tes obat, masing-masing ada jumlahnya 2 dan 1. Untuk totalnya adalah 3.000 tambah BPN. Ini tidak usah dihiraukan kalau memang ada selisih dengan harganya yang di rumah sakit, tidak apa-apa, yang penting obatnya diinputkan jumlahnya. Kalau sudah, silakan disimpan. Jadi simpan lagi, arahkan kursor ke sini, klik simpan.
silakan ada konfirmasi seperti tadi apakah datanya sudah benar dan mau disimpan, kita klik next. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah datanya yang sudah disimpan, nanti tanggalnya, pasiennya, dokter resepnya, kemudian obatnya, ini yang muncul nanti di sini, kemudian kita klik keluar. Nah, kalau sudah, nanti kita lihat di statusnya, dia akan berubah menjadi sudah terlayani, ya, sudah terlayani. Kemudian kalau sudah seperti ini, silakan petugas farmasi melakukan pemanggilan. Caranya cukup mudah, silakan masuk ke halaman browser. Nah, yang tadi halaman browser. Nah, kemudian silakan masuk ke halaman pemanggil. Jadi yang di awal ini silakan masuk ke halaman loket farmasi. Sebentar, ini saya close dulu. Nah, silakan masuk ke loket farmasi. Nanti akan muncul listnya pasien yang obatnya sudah divalidasi atau sudah disiapkan. Nah, nanti akan muncul di sini, maksudnya sudah dibuatkan resepnya, nanti muncul di sini. Dan apabila sudah divalidasi, silakan melakukan panggilan. Caranya sama sebenarnya dengan admisi dan poli. Sebentar. Baik, saya lanjutkan. Jadi nanti silakan petugas farmasi masuk ke loket farmasi. Di dalam sini akan muncul listnya dari pasien yang obatnya sudah diinputkan resepnya, resep dokter tadi di sinar S, jadi sudah diinputkan resepnya. Nah, di sini sudah diinputkan, maka nanti akan tampil di halaman pemanggilan. Nah, apabila sudah divalidasi, di sinar S sudah divalidasi resep obatnya, maka silakan lakukan panggilan. Caranya cukup mudah, sama dengan yang di admisi dan poli. Caranya tinggal klik panggil di sini, klik tombol panggil. Nah, nanti akan muncul suara panggilan kepada tes pasien aja, pasien poli penyakit dalam, ke unit farmasi. Nah, ini ya. Jadi nanti displaynya ini yang ada di depan nanti yang akan menjadi layar informasi dari si pasien untuk melihat. Nah, kemudian saya coba ulang lagi di pemanggilannya, nanti kurang lebih seperti tadi. Misalkan saja ini kasusnya waktu dipanggil orangnya tidak merespon atau mungkin tidak tahu, jadi bisa lakukan panggilan ulang. Panggilan kepada tes pasien aja, pasien poli penyakit dalam, ke unit farmasi. Nah, mungkin seperti itu contoh suara pemanggilannya. Apabila teman-teman merasa kalau pemanggilannya itu kurang maksudnya dalam artian kurang jelas, nanti bisa melakukan pemanggilan manual. Ini hanya saya buatkan sebagai layanan agar nanti petugas dari farmasi tidak perlu melakukan pemanggilan secara manual. Jadi hitung-hitung untuk mempermudah tugasnya yang awalnya juga melakukan pemanggilan, jadi sekarang diserahkan ke mesin antrian seperti itu. Jadi tapi tidak apa-apa apabila kurang berkenan, maksudnya kurang jelas, nanti lakukan pemanggilan cara manual, tidak apa-apa. Ini tidak akan mempengaruhi dari sistem antriannya sendiri. Ini hanya fitur tambahan. Yang terpenting adalah di displaynya ini
akan muncul. Nah, ini nomor rawatnya. Dari ini nomor rawat yang diambil dari CMS. Nah ini nomor rawatnya. Jadi setiap pasien nanti akan memiliki nomor rawat masing-masing. Kemudian akan dilihat ini masuk, ini maksudnya mulai diinputkan resep dokternya itu akan muncul di sini jamnya akan muncul di sini. Kemudian untuk penjamin, nah penjamin di sini karena ini tadi datanya data percobaan, maka tidak saya masukkan penjaminnya, penanggung jawabnya maksudnya BPJS atau umum tidak saya masukkan, bisa skip aja karena sebagai data uji coba. Nah kemudian nanti ketika sudah selesai, nanti di sini akan muncul setelah divalidasi, nanti di sini muncul pasiennya itu siapa namanya, terus nomor resep. Nah nomor resep ini nomor yang otomatis tadi terbuat ketika kita membuat resep dokter atau menginput resep dokter, nanti nomor resepnya itu akan terbuat secara otomatis. Nah jam selesai di sini adalah jam selesai atau jam validasi dari si resep obat tersebut. Jadi perlu saya koreksi ya, maaf, ini nomor masuknya ini kalau tidak salah nomor masuk resep dokter ya, resep dokter kalau tidak salah seperti itu ya Pak, resep dokter nanti jadi dimulai dari diinputkan resep dokter sampai jam selesai di validasi. Jadi di validasi nanti dihitung namanya itu sekian sampai sekian, itu terhitung. Nah yang menghitung adalah program ya, jadi tidak manual. Jadi ini akan dihitung selisihnya berapa, nanti akan terhitung otomatis. Jadi tidak usah bingung untuk petugas farmasi itu berapa menit, tidak usah bingung ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya, yang saya mau tekankan lagi. Jadi mungkin ya dari ketiga bagian memang paling banyak perubahan ada di bagian farmasi ya, mungkin karena ini konsepnya sudah bridging atau sudah tersambung ya, antara CMS dan mobil CKN nya sudah tersambung, maka mau tidak mau ya yang awalnya hanya melakukan panggilan ya, di aplikasi BPJS yang lama itu hanya melakukan panggilan saja, cetak antrian dan melakukan panggilan. Nah kalau di sini sudah berbeda karena harus mengikuti yang ada di CMS, alurnya seperti apa. Jadi mau tidak mau ya harus mengikuti alur yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Mungkin perlu digarisbawahi ya, ini karena juga tuntutan dari BPJS nya harus seperti ini ya, harus, dan mau tidak mau dari rumah sakit juga menyediakan yang bisa disambungkan yang dari CMS ke mobil CKN. Nah itu jadi mau tidak mau alurnya seperti itu ya. Jadi saya harap maklum, saya hanya memberikan fasilitas pemanggilan saja dan displaynya saja ya di sini. Jadi saya buatkan displaynya ini seperti ini, dan ini pun displaynya saya nanti mungkin ada perubahan, tapi ya mungkin tetap yang pasti ada informasinya, ini jamnya, namanya, nomor resepnya itu tetap. Jadi nanti pihak farmasi tidak perlu memberikan nomor antrian itu tidak perlu, karena ini sudah ada jamnya diresepkan sampai jam selesainya sudah ada. Jadi tidak perlu diberikan atau diberikan nomor resepnya atau nomor antriannya, tidak usah. Nah mungkin apalagi ya itu tadi sama yang ini sudah juga saya buatkan, maksudnya untuk mempermudah teman-teman di bagian
farmasi agar tidak melakukan pemanggilan ulang. Tapi apabila dirasa malah memberatkan atau memperlama pelayanan, ya tidak dilakukan pemanggilan melalui sistem juga tidak apa-apa, lakukan secara manual seperti biasa juga tidak apa-apa. Yang penting yaitu tadi yang pasti input resep dokter, ya input resep dokter. Nah di sini kemudian validasinya di menu daftar resep dokter. Nah jadi yang penting dua itu saja yang penting dari bagian farmasi. Mungkin nantinya ada yang kurang atau yang mungkin tidak jelas yang saya jelaskan di sini, saya mohon maaf. Apabila ada yang kurang juga informasinya, saya mohon maaf. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup.